Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PAIB dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama itu saya sendiri Lydia dengan NIM 2210202041, yang kedua Devi Agustin dengan NIM 2220202061, dan yang ketiga itu Novita dengan NIM 2210202043. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya filsafat dengan dosen pengampu Dr. Sarnubi MPDI. Latar belakang munculnya filsafat. Filsafat muncul bersamaan dengan kemunculan manusia dalam sejarah. Manusia dapat bertanya sebab ia mempunyai akal budi yang mampu mengambil jarak dengan benda-benda dan segala sesuatu di sekitarnya. Secara etimologis, filsafat berasal dari beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani philein atau philos dan sophein atau soph. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang artinya al-hikmah. Akan tetapi, kata tersebut pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, philos, artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat pertama kali muncul di Yunani. Orang Yunani pertama yang bisa diberi gelar filosof ialah Thales dari Mileta. Filosof Yunani yang terbesar yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Banyak yang bertanya-tanya mengapa filsafat muncul di Yunani dan tidak di daerah yang beradab lain kala itu seperti Israel atau Mesir. Jawabannya, di Yunani tidak seperti di daerah lain-lainnya. Tidak ada kasta pendeta sehingga orang lain bebas. Munculnya filsafat ditandai dengan runtuhnya mitos-mitos dan dongeng-dongeng yang selama itu menjadi pembenaran terhadap setiap gejala alam. Manusia pada waktu itu melalui mitos-mitos mencari keterangan tentang asal-usul alam semesta dan tentang kejadiannya yang berlangsung di dalamnya. Setelah bertanya-tanya, manusia melakukan refleksi dalam peristiwa alam itu seakan-akan ia melihat cerminan dirinya sendiri. Kegiatan bersifat pada manusia berawal dari rasa heran, kesangsian, dan kesadaran akan keterbatasan. 1. Rasa heran. Berfilsafat berarti bertanya-tanya disertai rasa heran dan kagum. Rasa heran itu malah dibarengi rasa pening karena peristiwa biasanya merupakan belenggu yang harus dipatahkan dan dilewati guna pertanyaan makna benda-benda. Rasa heran itu yang mematahkan belenggu rasa biasa tersebut. 2. Kesangsian. Filsafat juga bisa diawali dengan rasa sangsi. Manusia menyaksikan apa yang dilihat indranya. Manusia menginginkan kepastian berdasarkan sikap skeptis. Inilah manusia didorong untuk menemukan jawaban yang pasti. Di sini kesangsian merupakan metode untuk mencapai kepastian dan kebenaran. Harus dicatat bahwa rasa tidak pasti, bimbang, dan skeptis yang dimaksud di sini bukan merupakan gangguan psikologis, tapi justru merupakan proses mental dalam mencapai kebenaran. Ketiga, kesadaran dan keterbatasan. Manusia mulai berfilsafat ketika ia menyadari betapa kecil, lemah, dan berarti dirinya di tengah alam semesta yang maha luasa. Kuat dan dahsyatnya karena filsafat timbul dari pengalaman sehari-hari. Filsafat muncul sejak adanya manusia. Setiap pengalaman manusia mengandung kemungkinan untuk berfilsafat. Sebaliknya, setiap permasalahan filsafat entah menyangkut manusia atau ada pada umumnya, berakar pada manusia yang bertanya di tengah pengalaman hidupnya sehari-hari. Pertanyaan-pertanyaan filsafat tak kunjung selesai karena situasi yang dialami manusia selalu terbuka, bukan merupakan bola tertutup. Filsafat juga tidak berawal dari nol, tidak mulai dari selembar halaman kosong.
Kata Van Peursen, filsafat selalu berurusan dengan manusia yang sudah berangkat pada perjalanannya. Manusia atau filsuf mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis, siapa aku, apakah ada itu, dari situasinya sendiri. Oleh karena itu, filsafat dapat diartikan dengan cinta kebijaksanaan yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-hikmah. Para ahli filsafat disebut dengan filosof, yakni orang yang mencintai atau mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Filosof bukan orang yang bijaksana atau berpengaruh benar, melainkan orang yang sedang belajar mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Baiklah, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.